Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up? Travel venue, no matter where you go, no matter if you fast, no matter if you soul. Don't forget subscribe this channel untuk mendapatkan notifikasinya. Dan sekarang hari ini adalah hari yang spesial karena kita akan mendatangkan seorang bintang tamu yang sangat luar biasa. Dan langsung aja kita panggil. Ini dia bintang tamunya. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat sentosa. Ngeri ya kacamatanya ya. Oh. Yaitu pernah saya undang di Duta Azhari untuk mengisi konten Amia dan banyak sekali komennya, viewsnya banyak juga. Dan sekarang kita mau ngajuin pertanyaan dari para penonton ke dia tentang kemarin konten Amianya itu. Langsung saja biar gak bertele-tele kita tanya langsung. Pertama, namanya siapa, nama lengkapnya? Nama saya Muhammad Zulfikar. Kuliah di mana? Saya kuliah di Universitas Al-Azhar. Udah lama berarti di sini. 3 tahun lah. Wow. Apa motivasinya antum belajar di Azhar? Kok nggak di Indo sih gitu kan, sama aja di Indo kuliah, di sini juga kuliah gitu kan, sama aja. Soalnya dulu pas waktu saya kecil, cita ingin kuliah di Al-Azhar. Kenapa? Karena Al-Azhar adalah universitas tertua di seluruh dunia. Oh ya, antum ngajarin kita konten Amiyah ya, lancar banget dan banyak sekali pertanyaan yang masuk. Langsung aja kita tanyakan komen-komenannya. Mantap, lanjutkan. Ini dari Bang Rausan Fikri. Mas Jul, suami idaman. Allah, ini ukhti kayaknya. Oh, tidak. Saya masih jauh banget dari kata idaman itu sendiri. Next question. Apa prinsip antum menjalani kehidupan? Baik itu entah secara pribadi atau secara untuk orang lain. Jadi kalau secara pribadi adalah hiduplah sesukamu asalkan tidak melanggar syariat Islam. Dan jangan lupa untuk apa? Untuk menemukan kebahagiaan dalam hidup itu tersendiri. Wow. Karena kalau misalnya kita hidup tanpa mengenal apa itu kebahagiaan, maka hidup itu akan nothing. Kapan rencana mau nikah? Sejujurnya ini pertanyaan yang sangat sulit sekali. Karena apa? Orang tua berucap agar saya menyelesaikan studi saya S1 dahulu, kemudian baru bisa jenjang yang berikutnya. Lalu Yaitu bagaimana pelaminan. kalau sebelum selesai S1 tapi keburu kiamat? Oh. Kiamat ya. Jadi Next question. Cita-cita jangka pendek dan jangka panjang apa? saya ingin sekali untuk melanjutkan studi S2 di Mesir ini, di Universitas Al-Azhar. Do it. Just do it. Akan tetapi yang bikin saya terseok-seok dalam impian itu adalah lamanya kita dalam menempuh S2 di Al-Azhar itu sendiri. Oke. Kalau jangka panjang adalah saya ingin menjadi kepala keluarga yang bisa dibanggakan oleh anak, istri, dan seluruh keluarga besar. Masya Allah. Bapak yang soleh. Belum bapak akhir, belum bapak. Belum. Satu hal yang paling diingat semasa menjadi mahasiswa Al-Azhar. Itu ada satu yang sangat saya ingat dan insya Allah tidak akan terlupakan hingga akhir hayat kelak. Apa itu? Itu ketika saya menangani ijroat masuk kuliah Al-Azhar. Ngantri kan lama gitu. Bukan masalah antrinya akhir. Yang bermasalah adalah pihak dari kampus itu sendiri meminta ijazah dari markas Rugoh atau dari
bimbel bahasa Arab yang diadakan di Mesir. Hari ini puasa. Alhamdulillah hari ini puasa dan insya Allah akan bertahan sampai akhir. Akhir hayat. Bukan, sampai akhir menjelang berbuka puasa. Ngomong-ngomong kan puasa itu ada 3 ya. Yang kemarin kata Syekh Hafid, ada puasa saumul awam, saumul khawas, sama saum khawasul khawas. Oke, kita jelasin dulu ya. Jadi kan ya asal mana puasa itu al-imsak, yaitu menahan, dan secara istilah adalah al-imsaku anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Nah, dari segala sesuatu yang dapat membatalkan terhadap puasa dari pertama kali munculnya fajar sampai terbenamnya matahari. Dan dikutip di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali bahwasanya puasa itu terbagi 3. Ada puasa awam, puasanya kebanyakan orang, yang mana orang tersebut menahan haus, menahan lapar, kemudian juga tidak berjima dan menahan syahwat mereka. Yang kedua puasa khawas. Puasa khawas itu puasa yang luar biasa, di mana seseorang di samping menahan minum, lapar, dahaga, kemudian juga jima, tapi dia juga menahan dari penyakit-penyakit hati, iri, dengki, hasud, anania, ghibah, ngomongin orang lain, dan berbagai dosa-dosa hati batin yang lainnya. Dan ada satu puasa yang sangat istimewa sekali, namanya adalah puasa khawasul khawas, di mana puasa ini khusus untuk orang-orang istimewa, di mana tingkatan ini yang makin tinggi. Di samping seseorang berpuasa tidak minum, tidak makan, tidak jima dengan istrinya, dan dari segala hal, dari penyakit-penyakit hatinya, ghibah, ania, dan gosip, dia juga di dalam berpuasanya dia berpuasa untuk meninggalkan sesuatu yang Allah benci dan hanya ada Allah di dalam hatinya. Dia tidak memikirkan la yahtamu bi umuri dunya, tidak memperhatikan urusan dunia, tapi selalu akhirat yang ada dalam hatinya. So, kalian puasa dalam tingkatan apa? Puasa dalam tingkatan apa? Oh ya, sebelumnya ada tambahan ya. Jadi puasa khawasul khawas itu dinamakan juga Somul Anbiya, puasanya para nabi, gitu. Iya. Kalau saya pribadi masih berusaha banget dalam menjalani puasa khawas itu sendiri. Itu bisa menjadi motivasi ya buat kalian, karena cobalah untuk meningkatkan kualitas puasa kita. Masa sih kita cuma mau menahan lapar, dahaga, gitu kan? Anak kecil juga bisa, anak TK, adik saya TK itu bisa, umur 5 tahun, 4 tahun itu bisa. Tapi cobalah minimal kita puasa khawas, gitu kan. Dia tidak ngomongin orang, kemudian tidak banyak gibah apalagi di media sosial, stalking, sesuatu yang muharramat itu jangan banget lah. Karena kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam Ahmad, dari Abi Hurairah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsh. Banyak sekali orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan bagian dari puasa itu kecuali hanya menahan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena penafsirannya dia itu selalu memikirkan selalu berbuat, misalnya sholatnya ditinggalin, kemudian ada riya di dalamnya, buka di posting, sahur di posting, dan itu sangat merusak sekali. Apalagi ketika ada seseorang yang melihat postingan makanan tersebut dan dia tidak bisa membelinya, dia tidak memakannya, kemudian keluar air liurnya, itu sudah menjadi dosa buat kita. Makanya hindari riya di dalam berpuasa, karena Rasulullah SAW juga bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling ditakuti, sebagian dari apa yang ditakuti oleh Rasulullah dari umatku, kata beliau, dari kalian adalah syirik yang kecil, yaitu riya, di mana itu dapat menghapus ganjaran-ganjaran puasa. Sekian saja podcast kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Iktafaitu kalami fi hadhil fursah. Don't forget subscribe this channel. May Allah is our activity, memorizing and also study, and make us to be the success people. Catch you later.